semuanya, selamat datang di podcast kita yaitu kesehatan mental di generasi kita saat ini. Oh iya, kita sangat senang berbagi pemikiran tentang bagaimana kita menghadapi generasi muda yang serba digital ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Kanya sebagai host. Dan aku Safa Setiawardani sebagai narasumber 1. Aku Sevika Ramadhani sebagai narasumber 2. Nah, kan sekarang nih banyak banget ya yang bilang kalau misalkan teknologi itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan, terutama mental. Yeah. Nah, kira-kira tuh pendapat kalian tuh kayak gimana? Pendapat aku pastinya sangat-sangat terpengaruh untuk kesehatan mental ya. Apalagi kalau kita itu dalam waktu contohnya pas lagi tidur, kita itu harusnya tidurnya 7-8 jam doang. Tapi kita terpengaruh semua sama digital, contohnya kayak handphone, kita mungkin kita ngabarin temen kita ini ngechat temen-temen kita kayak gitu. Akhirnya kan kita nggak lihat waktu, ya udah tiba-tiba jam 10, jam 11, jam 12 langsung nggak tidur, padahal seharusnya kita tidurnya 7-8 jam dan besok udah berangkat sekolah lagi. Jadi kan berpengaruh banget ya buat sehari-hari aktivitas kita. Nah, terus kalau misalkan dampak baiknya bagi kesehatan kita dengan teknologi itu gimana? Dampak baiknya kira-kira gimana sih, Chef? Kalau dampak baiknya tuh? Ya, dampak baiknya kita bisa menemukan informasi yang bermanfaat Buat apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya kayak semisal sekarang tuh kita bisa searching aplikasi di ini, mungkin kalian punya niatan olahraga gitu kan, kita bisa cari searching aplikasi biar mental itu kan juga terpengaruh kalau kita punya pengalaman mau olahraga mau ini, jadi disiplin gitu loh, nggak terpengaruh sama lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa melakukan apa aja dengan aktivitas pasti. Jadi bisa mempermudah gitu kan sehari-hari kita. Nah, terus kalau misalkan kita adanya pembulian di teknologi tersebut, kan nggak semua orang tuh bisa berpikir positif deh. Jadi kan apa-apa tuh jadinya pembulian. Nah, terus kalau misalkan gimana sih cara kita tuh mengatasinya? Mengatasinya pastinya harus nggak boleh diem ya. Iya, kita jangan diam, harus melawan. Diam, nggak boleh melawan. Terus kita juga punya prinsip sendiri, kita percaya sama diri kita sendiri, kita harus aware kalau kita harus lihat nih, oh nih anaknya bener, anaknya enggak, anaknya ini. Bukan berarti kita langsung nggak baik gitu sama anaknya, enggak. Maksudnya kayak kita lihat dulu gitu, oh ini orangnya gini, berarti aku sama ini oke, aku fine aja, kita hargai aja, kita ngobrol biasa. Tapi kalau untuk hal sampai terlalu dekat atau bahkan ini, kita jangan terlalu, karena itu nanti bisa nyebabin yang nggak baik-baik sih pasti ya. Tapi kan kalau misalnya adanya pembulian gitu kan di dunia maya, kalau nggak di dunia real life, pasti kan mengurangi kepercayaan di diri kita sendiri kan. Nah, gimana sih cara meningkatkan percaya diri kita sendiri gitu, Chef? Ya, kita jangan mudah terpengaruh sama informasi yang ada di sosial media itu, karena kan itu juga belum tentu benar apa tidaknya. Pasti sih belum tentu benar, kita udah terlanjur baper, udah terlanjur baper kadang. Terus ini terlalu ini akhirnya kita terjerumus sama informasi yang bahkan belum asli, bukti kalau digital tuh kadang tuh. Jadi kita ngerasa insecure gitu kan apa yang dibilangin sama orang. Padahal nggak semuanya tuh sama main. Iya, nggak semuanya sama pasti. Jadi kita tuh harus penting banget gitu kan mencari keseimbangan antara teknologi sama mental yang sehat. Iya. Nah, kalau menemukan keseimbangan tuh ya, kalau kalian tuh gimana sih caranya? Kalau keseimbangan tuh ya adaptasi diri sih kalau aku pribadi. Kalau Sevika? Kalau aku sih ya ini mungkin lebih ke ini ya, percaya atau apa gitu. Kalau menurut kamu? Kayak apa ya, kayak kita tuh
lebih ke mencari apa yang nggak bikin kita tuh capek gitu kan, Ya kurang apalagi di baca. depan layar. Ya berarti kita harus mengurangi apa itu namanya waktu bermain. Ya buat apa sih namanya, biar gak nongkrong gitu loh lama-lama, biar lebih fokus diri sendiri lah. Jadi di rumah kadang ngapain gitu, tapi di rumah jangan rebahan mulu, Ya, malah kan berjam-jam di depan layar. Iya, rebahan mulu jadi capek kan, tidurmu juga gak baik gitu. Jadi kita harus mencari aktivitas sesuatu terlepas dari dunia maya. Iya. Lagi kita kalau misalnya kita terlalu menggantungkan diri kita tuh di dunia maya kan bisa merusak konsentrasi kan belajar kita, Iya, bahkan kualitas tidur. Nah jadi kak kalau misalnya kita menghadapinya tuh kira-kira tuh gimana aja? Ya cara menghadapinya sih simpel sebetulnya. Kalau kalian tahu, bahkan cara menghadapinya itu simpel sebetulnya. Cukup kalian fokus sama apa yang kalian tujuin sekarang, nggak usah terlalu mikir ya ini kesini, itu ke situ. Udah pokoknya fokus sama diri sendiri aja. Itu aja simpelnya. Berarti intinya tuh kita tuh biar mental kita sehat, gak terlalu memikirkan apa tuh kata orang, lagi mempengaruhi di teknologi. Nah, sekian dari podcast kita. Tipsnya tuh rada gimana gitu. Tipsnya sih gampang. Intinya kalian sekarang ya banyak-banyak lihat mental lah, kesehatan, terutama kesehatan kalian juga ya pastinya. Intinya kalian jangan teman-teman kalian toksik gitu, nggak usah dipikirin deh. Intinya kalian pokoknya fokus sama diri kalian sendiri, mental kalian tuh terjaga karena itu buat masa depan kalian nanti. Ya, jadi jangan biarkan aktivitas yang ada di dunia maya tuh bikin mental kita tuh jadi rusak. Jadi kita harus apa ya? Jadi kita harus motivasi diri Iya sendiri. pasti. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Dadah.